Rahman. Nah, dia adalah orang pertama yang katanya memperkaos si Riri ini. Nah, berkali-kali minta damai sama keluarga korban, terutama si kepala kades tolol ini. Tapi sebagai pertanggungjawaban, saya mau nikahi Riri, walaupun teman-teman saya ikut mencicipi Riri gitu. Tapi kalian pikir kalau kalian jadi orang tua Riri, apa yang kalian pikirin? Persetubuhan. ARH itu 6 kali, AR ini 4 kali, AK 4 kali, HR ini 2 kali itu. Artinya kan repeat order gitu. Polisi ini juga curiga bahwa korban ini itu bukan diperkaos karena dari keterangan 5 pelaku itu ada bilang perkaosan dan juga pengancaman gitu. Istilah pemerkosaan, melainkan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Gadis ini diperkaos sama anggota polisi, guru, kepala desa. Nah, viral banget sampai harus ngangkat rahimnya. Polisi bilang ini bukan diperkaos, ini cuman bersetubuh sama anak-anak kok. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, kalian tahu nggak sih kasus yang viral banget nih? Kalian ini harus jaga ya kalau punya adik perempuan, saudara perempuan, sepupu perempuan, teman perempuan, sahabat perempuan gitu, berdebah gitu. Karena ini bisa terjadi sama kalian semua. Jadi ada seorang gadis, usianya itu 15 tahun guys, harus diangkat rahimnya. Kenapa? Gara-gara diperkaos sama guru, kepala desa, bahkan anggota kepolisian. Kasusnya sekarang ya, ini dibilang sama polisi bukan diperkaos, cuman dibilang bersetubuh sama anak kecil. Gila. Gimana sih ceritanya? Nah, jadi ini daerah Sulteng ya. Ada seorang remaja, ini umurnya 15 tahun nih, gadis. Dia ini adalah relawan banjir gitu. Jadi pada suatu waktu di tahun 2022 ada kejadian banjir. Dah si Riri ini, kita sebut aja Riri ya, nama samaran. Riri ini datang ke posko untuk ngasih bantuan banjir. Relawan dia. Nah, di umurnya dia waktu itu umurnya masih 15 tahun gitu. Nah, pada saat dia jadi relawan, ketemu nih sama seorang pria. Nah, jadi pas jadi relawan kan, oh dia ngobrol-ngobrol gitu. Oh, kamu jadi relawan deh, apa kerjaanmu gitu? Oh, saya sekolah aja pak gitu. Oh, kamu mau nggak nambah-nambah? Ditawarin gitu jadi pelayan restoran, pelayan rumah makan lah. Nah, jadi salah satu pelaku bilang, saya ini punya rumah makan. Kamu saya lihat pinter banget nih jadi relawan terus bagi-bagiin makanan. Kamu berbakat gitu. Gimana kalau saya tawarin kamu kerja di tempat saya punya rumah makan, saya punya restoran? Ditawarin kayak gitu, nah Riri bilangnya mau. Nah, jadi singkat ceritanya, ini singkat cerita aja. Jadi mereka ini deket, terus dirayu-rayu. Nah, Riri ini dirayu-rayu gitu, dikasih duit, dikasih fasilitas itu, dikasih duit 50.000 sampai 500.000 gitu. Habis itu pernah juga dikasih HP gitu, diajak shopping gitu. Nah, dengan kekuatan uang Riri ini mungkin luluh ya dengan perhatian yang diberikan oleh pelaku. Nah, sampai akhirnya mereka berhubungan badan gitu. Jadi menurut sumber, ada salah satu pelaku yang berprofesi sebagai guru. Nama pelakunya ini nih, Arif Rahman. Nah, dia adalah orang pertama yang katanya memperkaos si Riri ini. Nah, jadi singkat cerita setelah diperkaos, nah si Arif Rahman ini itu adalah pecandu narkoba dan dia barter narkoba sama teman-temannya, sama kenalannya gitu. Jadi, aduh aku pengen narkoba nih. Kamu, kebetulan aku punya kenalan cewek nih. Kamu mau nggak hubungan seks dengan si cewek yang aku kenalin namanya Riri gitu. Tapi sebagai bayarannya kamu harus kasih aku narkoba gitu. Jadi menurut kabar yang beredar, Riri ini sempet dicekokin narkoba. Nah, ini nggak tahu nih ya narkobanya jenis apa ya. Dicekokin narkoba supaya hilang kesadaran dan merasa ketagihan. Ini kayak film-film Taken nih kayaknya. Ini kayak jadi cekokin narkoba supaya teler sampai akhirnya Riri ini diperkosa sama 10 orang ini. Jadi nggak cuma dicekokin narkoba ya, bahkan Riri ini juga beberapa kali diancam pakai parang gitu supaya untuk memenuhi nafsu bejat setan-setan alas ini. Dan ini nih foto-foto para pelaku. Ini baru 5 ketangkap nih. Dan foto kepala desa yang berdebah-berdebah. Nah, ini dia. Foto kepala desa yang bangsat ini. Gadis umur 15 tahun dicekokin narkoba, habis itu diancam dengan parang kalau nggak mau dibunuh. Nah, jadi ceritanya gimana nih? Jadi si Riri ini udah diperkaos nih kurang lebih setahun ya, dari 2022 sampai akhirnya di Januari 2023. Nah, akhirnya si Riri ini karena ngerasa sakit banget dalam perutnya, dia minta ibunya tuh buat antarin ke dokter. Nah, ternyata yang Let's Go tahu ya dari sumber ini,
si Riri ini mendapati infeksi rahim gitu, gila. Jadi dari semua berubah bajingan penghuni neraka ini, itu dia memperkosa Riri itu sebanyak 2 kali, 6 kali, 8 kali, dan lain-lain, dan berkali-kali lah. Pokoknya setahun itu diperkosa secara bergantian gitu. Sampai Riri ini mendapatkan infeksi rahim gitu. Nah, dan akhirnya pada saat dilaporin polisi, kasusnya mulai berjalan, tapi nggak terlalu viral. Dan 5 orang sampai saat ini udah ditangkap gitu. Di antaranya ada keterangan korban ya. Ada kades, ada guru, lalu juga ada anggota BRIMOB gitu. Kalau polisian berdebah, oknum, tapi bangsatnya lagi, kalian tahu nggak? Jadi keluarga korban ini udah dilaporin polisi. Para pelaku ini sempat berkali-kali minta damai sama keluarga korban, terutama si kepala kades tolol ini. Jadi kepala kadesnya bilang, Pak, maaf Pak, kita pengen damai aja, kita minta maaf atas perbuatan kita ke Riri. Tapi sebagai pertanggungjawaban, saya mau nikahi Riri, walaupun teman-teman saya ikut mencicipi Riri gitu. Tapi saya ingin bertanggung jawab dan saya ingin menikahi Riri. Bangsat anjing gitu. Nah, kalian pikir kalau kalian jadi orang tua Riri, apa yang kalian pikirin? Apa yang kalian akan tanggapi ketika ada pelaku yang memperkaos berkali-kali anak kalian, terus dia datang, saya pengen tanggung jawab dengan cara menikahi. Berdebah. Ini kan sama aja. Kalau nanti Riri dinikahi sama kepala kades tolol ini, digilir lagi dengan narkoba. Gila nggak? Aduh, babi. Berkali-kali nih para pelaku diminta damai gitu. Dengan cara itu udah menikahi gitu dan mau ngasih uang ganti rugi gitu, gila. Saya ingin luruskan penggunaan istilah ini. Kita tidak menggunakan istilah pemerkosaan, melainkan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Nah, tapi update terbarunya itu Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho ini bilang bahwa kasus ini itu bukan kasus pemerkosaan, guys. Ternyata kasus ini menurut update polisi ya, yang belum bisa kita percaya juga. Kasus ini tuh bukan kasus pemerkosaan. Kasus ini dia bilang adalah persetubuhan anak di bawah umur. Dan ini juga Kapolda minta supaya wartawan ya, atau media-media ini nggak memberitakan dengan kata pemerkosaan. Karena perlakuan si kepala desa sama guru SD ini juga polisi, gawai petani, pengangguran, mahasiswa, petani, buron, menurut polisi ini tidak dilakukan dengan mengancam korban. Nah, ternyata update yang sekarang ini ada juga polisi yang bilang bahwa perkosaan ini atau persetubuhan ini itu sebenarnya nggak ada tuh ancaman untuk si korban gitu. Para pelaku nggak pernah ngancam korban. Itu menurut keterangan kepolisian yang udah didapetin dari pelaku yang udah ditangkap. Jadi ada 2 versi. Menurut versi keluarga korban bahwa anaknya ini dicekokin narkoba, ancam pakai parang. Nah, tapi menurut pelaku, saya nggak ada nih ngancam pakai parang. Cekokin narkoba kita pakai bareng-bareng kok, saya nggak cekokin. Kita pakai bareng gitu. Kalau bersetubuh, ya kita memang bersetubuh juga repeat kita ngulang gitu. Kita nggak cuma sekali bersetubuh. Ada beberapa list ya, 5 orang tersangka yang ditangkap nih. Itu melakukan MT, itu melakukan 2 kali pencabulan persetubuhan. ARH itu 6 kali, AR ini 4 kali, AK 4 kali, HR ini 2 kali gitu. Kalau MPS si polisi ini, si BRIMOB ini masih diperiksa dan masih ditahan gitu. Nah, sisanya masih buron. Nah, jadi 5 orang tersangka ini bilang dia tuh melakukan tuh nggak cuma sekali. Nah, ada yang di penginapan, ada yang di pinggir sungai, ada yang di rumah dinas gitu. Nah, jadi mereka ini bilangnya kita nggak ada ngancem, kita nggak ada mencekokin narkoba, kalau pakai narkoba bareng gitu. Dan kita tuh nggak main cuma sekali, kita main ada yang 2 kali sampai 6 kali. Itu artinya apa? Nah, ini artinya kan repeat order gitu. Artinya kan perlakuan yang diulang-ulang. Nah, jadi polisi ini juga mengatakan bahwa ini jangan dibilang pemerkosaan dulu. Ini bilangin persetubuhan dengan anak di bawah umur. Nah, ini nih kita ingat masih dengan kasusnya Mario ya, berarti kasusnya Mario tidak bisa disebut pencabulan juga dong, karena kalau polisi ini membela segitunya si para pelaku berdebah ini, kasusnya Mario Dendi itu juga bisa dibilang bukan pencabulan, tuntutannya Agnes juga nggak bisa dibilang pencabulan, bisanya dibilang bersetubuh dengan anak di bawah umur gitu. Nah, jadi polisi ini juga curiga bahwa korban ini itu bukan diperkaos, karena dari keterangan 5 pelaku itu gak ada bilang perkaosan dan juga pengancaman gitu. Polisi curiga bahwa memang si Riri ini mungkin berhubungan
berkali-kali dengan para si pelaku, tapi dengan profit tertentu gitu. Tapi apapun itu yang jelas kesimpulannya, Let's Go ngerasa mereka tetap salah karena mereka adalah orang-orang dewasa dan harusnya tahu hukum bahwa menjalin hubungan dengan anak di bawah umur itu ada hukumannya, dan apapun itu mau bersetubuh, mau suka sama suka, cinta sama cinta, bodo amat, yang jelas itu ada hukumannya, penjara tuh minimal 5-15 tahun gitu. Dan mereka memang terancam hukuman maksimal 15 tahun kalau terbukti mereka bersalah berhubungan badan dengan anak di bawah umur seharusnya ya. Dan kalaupun ya teori terbukti bahwa Riri yang gadis yang supply and demand, itu berarti pasti Riri ini adalah kan anak-anak ya, mesti di bawah umur 15 tahun gitu. Tapi pasti dia juga dapat pengaruh atau efek dari beberapa pelaku ini, kayak mungkin di brainwash atau dirayu-rayu gitu dengan uang tadi, dengan handphone tadi. Dan tetap ada andil si pelaku ini untuk membuat Riri ini harus diangkat rahimnya. Apa yang terjadi sampai Riri harus diangkat rahimnya? Apakah salah satu ini pernah menghamili korban sampai korban ini tanda kutip menggugurkan kandungan? Kalau di Let's Go sih kepikirannya sebagai orang awam itu aja ya, karena kalau sampai 11 orang itu biasanya hamil kalau nggak pakai pengaman gitu. Kalau pakai pengaman berarti nggak hamil gitu. Dan sampai rahimnya rusak berarti adanya kekerasan seksual ya, waktu bermain seksual adanya tindakan kekerasan sampai mengakibatkan rahimnya rusak atau infeksi gitu. Nah itu dia yang bisa saya sampaikan. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Apakah kalian di tipe teori bahwa si Riri ini memang supply and demand gitu, atau para pelaku ini memang mengancam dan mencekoki Riri dengan narkoba dan parang gitu? Nah, komen aja pendapat kalian di bawah. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip Nah, memiliki tapi tetap sopan.